masih banyak yang belum melaksanakan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ketika Bapak Ibu guru akan masih banyak sekali jumlah yang belum terbentuk darinya untuk menyapa Bapak Ibu gurunya, salam dengan Bapak Ibu gurunya, dan juga sikap sopan dan santun. Masih ada yang cuek, duduk harus duduk. Bisa anak? Kepercayaan yang ada pada diri kalian untuk membiasakan diri berbuat yang baik. Hampir sama dengan peraturan, tapi di akhirat ini adalah harapan siapa? Harapan kalian semua. Dalam apa? Dalam bersemangat untuk membuat pembelajaran kegiatan lebih baik. Ini nanti ada tulis dikasih nama. Misalnya yang pertama membawa air minum, terus boleh siapa? Paham ya? Paham semua? Paham. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Nanti kita hitungkan bersama-sama.
berbaring terlentang, kaki ditekuk, kemudian angkat badan ke atas. Kembali lagi secara bolak-balik untuk melatih kekuatan otot apa? Baru satu lagi. Diam, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Negeri Malang yang hebat. Pada pagi hari ini izinkan saya Muhammad Rian Zulfahmi akan menyampaikan tentang materi yang saya dapatkan pada program pendidikan penggerak, yaitu pada modul 1.4, yaitu adalah budaya positif. Jadi pada modul 1 itu ada 4 ya. Jadi yang 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Di sini saya akan mencoba untuk mengibaskan atau menginfokan kepada rekan guru yang ada di SDN Gedung Malang. Pertama adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan yang baik yang berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi semua kegiatan yang baik, yang positif itu dinamakan apa? Budaya positif. Kita sudah melaksanakannya dari sholat duha, dari kegiatan senam, budaya 5S, itu selalu kita terapkan. Dari budaya positif maka akan dibutuhkan suatu apa, Bapak Ibu? Dibutuhkan suatu kedisiplinan. Apa itu disiplin? Disiplin adalah seseorang menggali potensinya untuk menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab. Jadi tanpa kita menyuruh, maka mereka akan berdisiplin dengan sendirinya ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu menyampaikan, anak-anak nanti kalau kalian masuk tepat waktu akan saya kasih hadiah. Jadi tidak perlu. Jadi apabila anak sudah menerapkan disiplin, maka mereka akan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang ada di dirinya. Dari kedisiplinan tersebut nanti akan timbul suatu nilai-nilai kebajikan ya. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita kembangkan ya. Jadi nilai kebajikan ini merupakan sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh masing-masing individu. Apa saja toh nilai-nilai kebajikan itu? Jadi ada seperti tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, menghargai, kasih sayang, dan sebagainya. Nilai ini harus Bapak Ibu terapkan kepada siswa baik di kelas maupun di sekolah. Jadi apabila disiplin itu pasti terjadi apa Bapak Ibu? Terjadi suatu masalah. Jadi masalah ini kita harus memperbaikinya, kita harus mengatasinya melalui ada 3 ya. Jadi restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Kita bahas dulu yang restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid agar mereka bisa memperbaikinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah melalui proses dialog ya. Kemudian yang hukuman. Hukuman ini biasanya terjadi secara tiba-tiba, tidak disangka. Tiba-tiba anak melaksanakan kesalahan dan tiba-tiba juga kita sebagai guru adalah menghukumnya. Jadi hukuman itu bisa menyebabkan anak kedepannya menjadi mungkin gendam, menjadi mungkin tambah menjadi tidak baik. Jadi kita harus menerapkan bagaimana mengatasi hukuman itu yang pas, hukuman yang mendidik, hukuman yang tidak selalu memakai apa fisik seperti Pak Vicky ya. Baik. Kemudian terakhir adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sesuatu yang sudah terencana, sudah melalui proses ya. Jadi Bapak Ibu sudah membuat
kesepakatan kelas. Jadi di kelas sudah menemukan suatu kesepakatan yang nanti apabila dilanggar akan menerima konsekuensi. Saya tanya, ini adalah apakah hukuman atau konsekuensi? Dari Bu Ayu dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bu Ayu? Hukuman, betul ya. Jadi karena anak terlambat langsung lari 2 kali di lapangan, seperti itu. Tapi kalau misalnya anak lari 2 kali di lapangan karena terlambat 10 menit, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Bu Fitri, bagaimana ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman 100 semua. Nanti siap jadi guru penggerak juga. Berikutnya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa Pak ini? Kalau ini sudah termasuk apa? Konsekuensi. Karena sudah ada. Nanti kamu kalau terlambat akan menulis 100 kali. Yang terakhir, biar pas membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa bening? Mencoret-coret meja tulis kemudian membersihkannya, itu hukuman atau konsekuensi? 100, luar biasa Bapak Ibu yang hebat. Kita yang harus membuat berikutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan saja? Kalau peraturan biasanya itu kan cuma terpampang di tembok. Jadi anak-anak sudah prosesnya seperti itu. Jadi masih bisa melanggar. Apa? Sepatunya masih warnanya hitam putih, masih memakai seragam yang tidak sesuai, itu karena peraturan cuma ada di tembok. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang ada dirinya, ditumpahkan. Jadilah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi itu yang harus Bapak Ibu buat ke depannya ya. Jadi kalau ada yang melanggar akan apa? Akan ada konsekuensi dari yang melanggar. Jadi Bapak Ibu tidak harus menghukum. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi dibentuk melalui apa? Koordinasi dengan murid-murid. Seperti ya. Jadi nanti dibuat, Bapak Ibu menyampaikan murid-murid tersebut, kemudian apa? Anak-anak akan membuat keyakinan kelas sesuai dengan hatinya masing-masing. Dan itu harus diterapkan dengan menggunakan apa? Kalimat positif. Jangan tidak boleh terlambat gitu. Jadi masuk tepat waktu seperti itu ya. Kemudian setelah selesai dibuat di poster atau di kertas yang lebar, kemudian ditempelkan di kelas. Kalau bisa Pak ditandatangani oleh siswa di kelas masing-masing. Nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Jadi anak bisa tadi pinjam peralatan olahraga di kantor. Itu adalah bentuk apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah bentuk menghargai. Kemudian dilarang merokok. Itu adalah bentuk kesehatan. Adalah tugas-tugas dari guru dan juga siswa. Jadi tugas guru itu mengajar, kemudian membimbing, kemudian memberikan nilai. Tapi tugas guru adalah apa? Tugas guru itu ada yang bukan, ada yang sesuai. Jadi tugas yang bukan guru apa? Menyakiti murid, membentak murid, menghukum murid, itu berarti bukan tugas guru. Tugasnya murid apa? Belajar, disiplin, mengerjakan tugas. Kalau tugasnya murid seperti apa? Bukan adalah menyakiti teman, membuat masalah, mengganggu. Jadi harus Bapak Ibu konsepkan bahwasanya masing-masing punya tugas dan yang bukan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar siswa ya. Jadi siswa itu kalau bermasalah itu berarti tidak tercukupi 5 kebutuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ada anak-anak yang misalnya nakal, cari perhatian, berarti kebutuhan kasih sayangnya itu yang
mereka adalah kurang dari kebutuhan kesenangannya. Dan berikutnya adalah kebutuhan akan menguasai. Jadi mereka akan berusaha untuk menguasai. Jadi kita harus bisa apa? Mengontrol kebutuhan 5 dasar siswa tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu guru dikuasai oleh murid-muridnya. Kebutuhan ada 5 kontrol kita sebagai guru. Ini yang juga sebagai pengalaman kita biar tahu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Penghukum itu seperti saya dulu mungkin. Bocor kami, push up 10 kali. Itu adalah penghukum. Begitu juga gitu. Ayo langsung push up 20 kali. Dengan nada yang membentak, nada yang keras, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi membuat siswa itu yang salah menjadi bersalah. Itu adalah posisinya adalah pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya adalah sebagai teman. Mungkin di sini Pak Pidi ya sering ya. Anak-anak salah ya, nggak bareng, nggak popo wes, besok nggak popo, jangan diulangi lagi. Seperti itu nanti akan membuat anak menjadi ketergantungan. Pokoknya aku kalau Pak Pidi lah, seperti itu sebenarnya ya. Aku belum karo bening. Karena apa? Dianggap sebagai teman. Lah Bu Titin jadi marah-marah, wes ngomong sama Bu Titin. Seperti itu contohnya. Berikutnya ada sebagai pemantau. Kalau ada yang salah itu dipantau dulu, kemudian dipanggil. Kemudian waktu kalian memanggil, nanti akan ditunjukkan data-datanya, waktunya, kenapa dilanggar, itu adalah sebagai pemantau. Dan yang paling tepat adalah sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi manajer itu merupakan permasalahan untuk mengatasinya anak-anak yang apa? Melanggar kedisiplinan. Jadi dengan percaya diri, kemudian dengan sikap yang tidak yang pas pokoknya nanti akan membuat anak bisa apa? Mandiri, mencari solusinya dan bertanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi. Nah, dari manajer itu nanti akan harus berhadapan dengan segitiga restitusi, ya. Jadi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah seperti ini. Jadi sebagai manajer yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Ada anak yang salah, begitu masuk, ada anak yang bertengkar, ya distabilkan dulu. 2 anak dipanggil. Kita tidak penting mencari sosok yang salah, tapi bagaimana kita mengatasi masalah ini. Anak-anak biar tenang dulu, ya, biar tenang dulu. Itu adalah pada tahap apa? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah ditenangkan, sudah senang, baru divalidasi. Apa alasan kamu kok bertengkar? Seperti itu ditanyakan. Iya Pak, saya gini. Terus jangan gini. Jadi mendapatkan kita valid sopo sing salah. Seperti itu ya. Berikutnya yang ketiga adalah setelah selesai, Bapak Ibu harus menanyakan keyakinan. Iya masalah apa yang berhubungan masalah kamu ini? Iya Pak, saya tidak menghargai teman. Kemudian Bapak Ibu melanjutkan pertanyaannya dengan apa? Apa kamu bisa memperbaikinya? Kapan memulainya lagi? Siapa yang akan mengingatkan? Itu adalah bentuk dari keyakinan. Dari itu maka anak-anak akan bertanggung jawab untuk tidak mengulanginya lagi dan mandiri untuk mengatasi apa? Solusinya. Jadi Bapak Ibu tinggal sebagai manajer saja, tidak menghukum, tidak apa-apa, tapi nanti kalau melanggar akan dapat konsekuensi. Bapak Ibu terima kasih. Itu tadi merupakan apa? Penyampaian dari saya yang menjadi tugas saya untuk menyampaikan materi modul 1.4 dari program guru penggerak kepada Bapak Ibu. Baik, ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan. Bu Dia, silakan menanggapi sedikit, monggo. Ya,
Terima kasih Pak Ian atas penyampaian materi tentang budaya positif tadi, sangat memotivasi kami para guru di SDN Donggala untuk nanti kedepannya melakukan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pak Ian. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Bu Dia, terima kasih Pak Ian. Baik, demikian penyampaian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.